Dapat dikit. Aku mikir untuk kedepannya seperti apa dan aku berharap banget semoga mencapai masyarakat, semoga juga penjualan juga baik gitu ya. Dan yang pasti nangis udah jadi yang nemenin aku nangis terus sampai yang curhat sama kloset udah gitu sakit-sakit udah karena pasti ada rasa takut sampai apa sih yang harus takutin gitu ya takut lah karena ini kan my new babies ya kan setelah Aska jadinya ya mudah-mudahan lah bisa bagus. Oke, prosesnya seperti apa sih Kak sampai terlahir nih Kak Lea dan Aurora? Tadi Mas Timo juga cerita bahwa nggak sering nangis juga sampai akhirnya Mas Timo harus turun tangan nenangin, kasih support, sampai akhirnya meyakinkan kamu bisa Beb gitu. Prosesnya apa ya? Prosesnya sih dibilang sulit, ya sulit nggak sulit ya gitu. Karena kan memulai bisnis baru itu kan nggak mudah, apalagi sebelumnya kan aku bisnis aku tuh bukan di parfum gitu ya, aku sebelumnya kan dijual di rumah sampai akhirnya banting setir ke parfum gitu yang aku harus mengenal lagi dan alhamdulillah aku bersyukur banget bisa ada dapat Alfred Head itu yang senior yang bisa ngajarin aku ke depannya dan mereka benar-benar mau mengajari aku ya akhirnya aku juga ini pertama pasti ada abang nanti kamu jangan itu ya jangan bosan-bosan kalau misalkan nanti aku Ya apa namanya ya pertama Kalina ini bisnis woman dan saya juga tahu dia seperti itu dan waktu dia ingin ngeluarin ini saya support dan dia pecinta parfumnya itu banyak banget gitu kan dan waktu wacana ini datang ke saya bilang go ahead gitu do what you like gitu kan dan pastinya juga kalau kita pengen sesuatu dunia juga pasti support walaupun drama-dramanya juga banyak banget gitu kan drama-dramanya banyak tapi ya itu kan proses dari tadi kan semuanya Love K itu kan apa namanya signature dia untuk ngelihat semuanya tuh dia lihat secara positif jadi yang mudah-mudahan aja lah ini jalan. Ini arti nama tadi Kak Lea sama Aurora katanya Kak Rani pengennya kalau punya anak cewek Kak Lea bener nggak kalau Mas Jimo pengennya nanti kalau punya anak cewek Aurora? Oh iya benar nama Aurora ini memang dari saya karena nama Aurora ini memang dari saya karena Aurora itu buat saya Aurora itu saat udara panas sama dingin ketemu gitu loh dan ini kombinasi yang menarik sebenarnya sehingga tercipta keindahan di langit yang seperti kita tahu. Tapi ketika akhirnya dengan dua nama keinginan kalian ini sempat nyari juga nggak sih itu maknanya apa? Terus ya nyari sebelumnya sih kalau misalkan dikhususkan nyari ya enggak gitu loh enggak karena memang saya udah tahu gitu kan tapi mungkin untuk dikonfirmasi ulang karena kan kita nggak boleh salah ngasih info gitu kan lagi ke masyarakat gitu kan apa namanya dan kita seperti itu sempat cari konfirmasi juga dan itu masih inline kok sama yang pemikiran kita di awal gitu. ini juga konsep akhirnya dengan dua nama album ini sendiri dan keinginan nantinya next kalian punya anak emang itu udah sangat konsep banget ya sama Gua sih itu jalanin aja ya. jadi tuh sebenarnya waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol kan nggak ada sangkut pautnya sama parfum awalnya gitu jadi kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol kok punya anak perempuan begini ya namanya ini aku pengen banget gitu kan sekarang aku udah punya anak laki-laki jadi kalau punya anak perempuan aku nama Kak Lea nah terus tiba-tiba aku pengen punya anak perempuan tuh Aurora bla kayak gini kebetulan aku ini memang lagi memproduksi ini parfum Love K ini kan tapi belum ada nama saat itu dan sampai akhirnya kayaknya masuk ya ke sini gitu cocok gitu dengan apa aroma sebelumnya ini kan belum ada nama kan dan aroma ini masuk dengan Kak Lea yang cewek banget gitu nah kalau ini yang unisex Aurora itu kan warna-warnanya apa kayak gitu akhirnya ya udah alhamdulillah udah masuk ke sini kita kasih nama dan memang pesan saya dari awal sama itu ya buat ini sepersonal mungkin gitu loh jadi dari logo dari dus dari kaca segala macam itu sangat personal gitu loh karena
ini legacy dia lah gitu, karena ini legacy dia dan kita kerjain dengan fun, dengan suka gitu kan, walaupun dengan berawal dari hobi ya. ribet gitu kan, dengan ribet-ribetnya gitu kan, tapi ya syukur alhamdulillah ini udah bisa keluar. Artinya satu beban udah bisa berkurang sekarang, saya bisa move on ke kerjaan lain ya kan. Emang seberat apa sih ketika menghadapi seorang Kalina yang mungkin saat itu tantrum dengan karena kan kehidupan kita berdua hektik banget. Dia dengan kesibukan dia, saya juga dengan kesibukan saya. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu pas makan siang tuh kan, dia suka kadang-kadang cemberut gitu kan. Tumpah sih enggak gitu loh, tumpah sih enggak, cuman apa namanya, kalau nangis nggak pernah bunyi. Nangisnya gimana tadi bang? Nangisnya begini. Gak ada suaranya? Gak ada suaranya. Itu malah yang lebih sakit kan tanya bang kalau nangis kayak gitu ya? Ya kalau gue sih udah tahu, abis gitu pasti dia pecah tuh. Oh, oke. Gitu. Nah tapi ya udahlah, akhirnya tadi juga sampai tadi aku takut nih gitu kan, sampai tadi sebenarnya aku takut. Terus saya bilang jangan berpikir seperti itu gitu loh. Kalau kita berpikir positif pasti satu dunia yang ini ngebantu. Kalau kita negatif juga pasti akan kejadian negatif gitu loh. Itu saya percaya banget. Nah dan juga kan makanya tadi banyak teman-teman datang itu support yang sangat positif buat Rani sebenarnya, karena dia itu starnya itu malam ini itu dia gitu loh. Nah gue cuma jadi backliner sebenarnya gitu kan, dan kita banyak teman-teman, banyak orang kenal gitu kan, banyak familiar face yang kita kenal kan, pastinya kan akan lebih mudah gitu loh. Oke. Nah, berarti ini usaha berdua atau seperti apa kak? Enggak ya? Pure ke Rani ya? Pure dia, itu cuma backliner aja. Itu cuma backliner sama tempat buat di ngomelin gitu. Oke kak, dalam bisnis Love Care ini berarti peran Mas Jimo sangat penting ya sampai hari ini akhirnya lahir nih 2 babies ini ya, peran seorang Mas Jimo ya. Penting karena kadang-kadang kalau bisa kayak aku tuh suka di saat aku lagi nggak fokus, saat aku lagi udah blank kayak gitu, nah ada beliau lah yang masih masukan, support apa segala, dan itu bukannya kan aku bagus-bagusin dia karena depan kamar, dan memang itulah yang terjadi setiap saat aku lagi hektik gitu, pasti ngadunya ke dia, kan aku ngadu sama siapa lagi gitu kan. Cara Kak Jimo mengimbangi dirimu tuh kayak gimana sih? Cara dia nimbangin aku. Enggak, dia so far nurut banget. Itu nurut banget. Ya pastinya ada beda pendapat, itu pasti ada gitu kan. Tapi kan selama saya bisa dudukin itu secara logik gitu kan, berarti kan no argue seharusnya gitu loh. Kalau duduk di logik dia gitu kan, harusnya no argue. Jadi memang jadi ini kan timeline-nya rapet banget nih. Timeline rapet banget sampai kadang-kadang tuh Rani tuh suka loss udah sampai mana, ini persiapannya apa aja gitu kan. Dan memang kan secara background juga dia tuh bukan bersifat administratif seperti ini gitu kan. Dia itu lebih kepada owner of a company gitu kan. Jadi pola pikirnya tuh bukan pola pikir administratif gitu loh. Nah, kadang-kadang tuh hal-hal seperti itu tuh masih suka lewat gitu. Nah, ya udah jadi gue lurusin, ini udah dikerjain belum kayak gitu. Sampai semalam juga. Oke, kita istirahat sebentar gitu kan. Sebelum lanjut ke meetingan lain, 15 menit lagi kita mulai lagi masuk ke sini ya kayak gitu. Kalian kan berhubungan udah hampir lebih dari setahun gitu kan ya. Sosok masing-masing itu seperti apa sih? Mata kayak Jimo juga kakak. Ini udah lebar kemana-mana loh. Gue itu mau diwawancarain sama lu pada, karena gue ngeliat dulu pada baik kopi berapa kali kan. Iya bang, gue ya bang. Enggak, oke. Nah, gue itu lebih ke situ. Iya. Mengimbangin dalam arti gini loh, ketika akhirnya mensupport ini kan masih ada sosok yang harus diimbangi, dalam arti sosoknya Kalina yang mungkin meledak-ledak. Ya memang gue juga mengamini sih, dia kadang-kadang suka mukul duluan di belakangan gitu kan, tapi ya apa namanya, if it's kalau itu adalah sesuatu hal yang kurang baik, harusnya kan bisa diperbaiki gitu. Apalagi juga sekarang kan tinggal balik lagi ke gue nih, gue bisa terima itu apa enggak gitu loh. Nah terus habis itu ya juga kita lihat aja ke depannya. Jadi sampai sejauh ini sih
saya selalu bilang sama dia, kita kerjain hal yang positif gitu loh, kita berpikir secara positif, konstruktif gitu loh. Jadi jangan berpikir negatif, jangan ngelakuin hal yang negatif gitu loh, kayak begitulah. Jadi ya udah kita jalanin aja. Jadi tapi dengan usaha baru kayak gini seberapa ya meyakinkan ya kombinasi dengan usaha ini namanya jual apapun itu kan pasti saingannya ada. Iya. Dirimu sendiri dan Kalina percaya dirinya itu seperti apa sih Kak Kalina? Ya kalau saya sih, saya pun juga, kalau apalagi saya sangat-sangat nggak kenal dunia parfum gitu. Tapi berapa kali di brief sama teman-teman pasarnya seperti apa gitu kan, dan dengan publicity dia yang sudah ada bahan sebenarnya, yang sudah ada modal secara publicity, ya gue ini bisa komplit sih. Ke depan pengen nggak sih Mas Jimo sama Kak Rani pengen bikin usaha, atau ini kan musisi nih, untuk selama ini kan cuma nyanyiin doang Kak, nah, pengen nggak nih bikin gebrakan karya baru lagi gitu kan? Waktu itu sempat kita bikin apa, nyanyi duet bareng. Ya benar tuh Kak. Pernah tawarin Suaranya. Ya nanti aku bikin lagu yang maksudnya bisa dengan suara aku. Enggak, aku bilang. Kenapa? Ngapain ya? Aku merasa aku bukan penyanyi, aku hanya penikmat musik gitu. Aku pendengar lagu-lagu, dan menurut aku karyanya dia yang aku dengar selama ini ya bukan karena balik lagi, bukan karena dia dekat sama aku, tapi karena memang itu enak gitu loh. Dan aku ternyata lagu yang aku suka dulu, cerita zaman dulu ya gitu kan, kalau misalkan lagi galau berapa segala macam, ditanya dia, aduh ya ampun, baru tahu ternyata saya gitu loh. Terus tapi sebenarnya sih dia musisi kan, saya di bisnis yang kalau kita sebenarnya kalau di dunia entertain kita sama nyambung sama kan, kita sama entertainer, tapi ada sisi lain yang sebenarnya mungkin nggak banyak orang tahu, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang udah tahu tentang saya kalau saya senang di dapur, walaupun mungkin masakan saya itu tidak senak masakannya dia, tapi dia bisa masak. Dan buat saya itu dia jago Fun fact masak tuh Kak ya. dan masaknya dia itu beda sama saya. Kalau misalnya saya itu kan ibaratnya kayak zaman dulu ya, ibu-ibu yang apa-apa feeling cemplung gitu, karena kalau dia enggak, dia beda, dia pakai takaran itu yang bener-bener takaran. Kita pergi ke sini yuk, mau beli sendok Takar yang bulat-bulat itu. yang bulat-bulat, dia beli juga yang namanya, sampai waktu itu pernah aku lihat ini apaan di dalam mobil gitu kan, nggak taunya itu timbangan yang buat apaan, buat timbang gram-gram gram-gram kayak gitu. Ya ampun. Ya itu salah satu hobi saya sih, kalau bisa pendidikan gitu, jadi saya suka masak. Dan ya memang waktu zamannya COVID saya mikirin banget gimana caranya itu bisa mass oriented gitu kan. Dan ya mungkin nanti akan saya execute gitu, tapi ya pada dasarnya saya suka masak, saya suka makanan enak gitu kan. Kak, berarti kalau nyanyi enggak mungkin kuliner nih nanti. Masakan yang biasanya Enggak, saya lebih ke western. Oh iya. Aku Nah Kak tadi kan kalau nyanyi nggak mau ya, Kakak nggak pede, mungkin masakan nih Kakak yang masuk ke dunia masak. aku sempat kepikir kalau karena memang aku senang di dapur, aku senang masak, jadi sampai aku kepikir bilang sama dia suatu saat nanti kalau misalkan kita udah ibaratnya nih pekerjaannya udah satu lah gitu, udah bisa kita tinggalin, kita bikinnya kayak small cafe atau apa. Dia sih suka takut kalau masakin gue. Karena nggak pede gitu, nggak pede. Pernah Insecure kan? Jadi saya tuh dia lagi hari Minggu gitu kan, hari Minggu dia pengen masakin dong kayak gitu. Nah, terus aku udah nyoba masakan dia enak gitu kan, dia bikin Masak steak, apa tuh Kak? bikin steak kan. Oke. Terus udah gitu dia bilang lagi, coba steak ini yang makasih ya. Dan pas lagi saat dia bilang, coba Neng kamu yang masak gitu kan. Ya, gitu kan. Ya dong, aku dong yang panggang ya kan, itu steak. Kok kayak rendang ya jatuhin jadi, dan ini beneran, aku bukannya bohong. Terus itu yang, kamu udah selesai belum Bang? Udah bisa diangkat belum? Udah berapa lama? 5 menit. Dia 3 menit lagi gitu. Aku ingat gitu kan. 3 menit kok kayaknya masih kayak begini ya gitu loh. Udah kayak semur. Enggak, bumbunya banyak gak jelas gitu. Kok nggak ya? Dan kalau dia bikin gitu, pas udah itu tapi dia mah ya terima aja gitu. Ya, Enak pastilah. Gimana Mas, tertarik gak pengen bikin usaha bareng sama orang yang tersayang nih Mas? Ya kalau untuk masakan memang kita punya. Ya untuk bisnis saya sendiri ada plan sih, tapi
untuk ini gue nggak ngerti deh, lo beli aja. Siap. Ini cakep nih wanginya. Tadi aku sempat nguping yang Aurora ini ada Mas Jimo milih-milih dikit apa sennya atau gimana? Bener ya? Kita banyak milih sen dan di sini kan juga bukan cuma milih sen terus dicemplungin ke sini, nggak gitu juga gitu loh. Jadi ada sen ini enak nih, campurin ini enak, kayak gitu lah, kira-kira seperti itu. Karena waktu itu kan dari beberapa banyaknya sen, kita harus memilih satu, itu kan nggak mudah. Jadi kayak aku tanya ke Mas Jimo, kamu yang mana? Menurut kamu yang mana? Udah sampai dia tuh pernah kerja setiap hari dia bawa tuh kayak gitu. Cuma kadang-kadang suka lupa. Nah yang ini gimana enak gak? Oh iya lupa. Aduh, aku bilang. Tapi akhirnya sampai kita nemuin ya dua ini. Proses lo harus ini kayaknya bener ini kalau nggak. Itu berapa lama dari insting lo sendiri? Kalau itu lebih ke saya itu cuma nanya, saya suka yang ini, saya suka yang ini, lebih ke situ. Tapi kan misalkan kita dapat 30 gitu kan misalkan dari 30 itu jadi 15, dari 15 itu jadi 10 gitu kan. Itu kan sangat-sangat praktikal gitu kan. Artinya kita nggak terus-terusan berada dalam berada dalam keadaan di mana kita bingung gitu pilih yang mana. Dan itu tadi cara-cara saya dua gitu kan. Oke, per hari ini kamu pakai ini deh gitu kan. Suka nggak baunya gitu sih. Oke, trial harian berarti ya. Cukup? Oke, terakhir dong. Kapan ke jenjang serius sekarang nih? Mas Jimo. Kapan ke jenjang serius? Mungkin udah ada target belum, Mas? Ya, besok aja yang gitu. Ada nggak sih Mas omongan-omongan gitu, Mas Jimo? Emangnya belum? Belum. Makasih ya Mas Jimo.